Ini saya mencoba masuk ke hasil penelitian saya. Nah, penelitian saya itu menggunakan poliherbal itu yang digabung dengan ikan gabus itu selama 7 hari, ya, 7 hari 3 kali 1, ya. Kemudian saya coba dilihat pasiennya itu memang lebih banyak laki-laki yang sakit kena COVID dibandingkan perempuan, ya. Baik yang menggunakan, ini saya menggunakan 2 kelompok. Yang satu tidak pakai poliherbal, cuma ikan gabus saja. Tapi yang satu lagi kelompok lagi ikan gabus plus poliherbal, kelor dan temulawak. Jadi yang merah ini adalah pasien yang memang ada poliherbalnya. Sedangkan yang abu-abu ini ada pasien yang memang hanya ikan gabus saja, ya. Di sini banyak laki-laki ya dibanding perempuan, ya, baik kedua kelompok tersebut. Kemudian saya tanya-tanya pasiennya, ternyata dia tuh rata umurnya adalah 50 tahunan yang datang dirawat oleh pasien saya, ya, baik yang kontrol maupun yang kelompok poliherbal, ya. Kemudian pasiennya ternyata sudah di rumah sakit sekitar 4-5 harian lah, baik pada kelompok poliherbal maupun kelompok kontrol. Dan pasiennya ternyata sudah menggunakan oksigen di rumah, ya, sekitar 8 literan, 8 liter, 7 liter. Dan kita pasang juga memang pasiennya ternyata sudah menggunakan cocok dengan rasa nyaman di dadanya itu dengan oksigen 8 sampai dan 7 sampai 8 liter. Jadi ini kelompok pasien sebelum dilakukan perawatan di rumah sakit tetapi masih di IGD, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lama sakitnya di 4-5 hari itu ada di daerah sini. Ini nih, hari ini ya, 1 nih. 4-5 hari di sini ya. Nah, di sini ya. Tandanya kalau di sini tandanya pasien sudah pneumonia. Pasien sudah sesak, cocok ya. Ini penelitian teman saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, semua pasien dilakukan observasi ya. Jadi 4-5 hari ini adalah pasien sudah sesak dan pasien sudah pneumonia ya di situ. Kemudian ini gejalanya ya, gejala dan waktu masuk itu pasien waktu masuk itu gejalanya paling banyak itu adalah baik poliherbal maupun bukan poliherbal itu batuk, sesak dan demam. 3 ini nih. Jadi memang ini sebagai acuan untuk gejala daripada infeksi COVID ya. Kemudian disusul dengan sakit yang lain seperti nyeri tenggorokan, anosmia, pilek, mual, muntah ya. Mual juga ada ya. Jadi keempat nih, jadi batuk, sesak napas, demam, dan mual itu adalah 4 besar daripada gejala pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat ya. Kemudian komorbid yang paling tinggi yaitu darah tinggi dan diabetes ya, di darah tinggi ya. Kenapa? Karena memang kalau penyakit pembuluh darah ya, kan darah tinggi kan penyakit pembuluh darah. Tegang pembuluh darahnya, sempit pembuluh darahnya. Sehingga di situ adalah yang bekerja adalah reseptor ACE2. Diabetes juga itu. Pembuluh darahnya banyak plak-plak gula ya, dalam tubuh kita ngalir sana, ngalir sini ke organ lain, itu semua menggunakan kabel-kabel pembuluh darah. Tentunya di situ banyak reseptor ACE2. Makanya itu diserang oleh COVID ya, jadi seperti tidak menutup kemungkinan juga ada komorbid yang lain seperti ginjal, gagal jantung, koroner, ya, asma dan PPOK. Nah, Ibu Bapak tahu PPOK? Oh, ini adalah orang yang sempit jalan napasnya mirip, gejalanya kayak asma, tetapi penyebabnya adalah dia perokok berat, ya, PPOK bahasanya ya. Nah, jadi waktu saya CT scan di awal tuh ternyata pasiennya itu scoringnya kebanyakan 3-4. Segini ya, baik yang poliherbal maupun yang tidak poliherbal ya. Ibu Bapak bisa lihat kan kalau 3-4 segini kan, nggak bersih kan CT scan-nya, nggak sedikit, ternyata banyak ya di sini ini kan. Ini scoring daripada pasien yang dirawat oleh saya karena COVID waktu itu ya. Jadi luar yang putih-putih ini ya Pak Ibu ya, yang putih-putih ini yang di belakang, ini yang depan ya, kiri kanan ya. Kemudian saya coba cek darah lengkap ya. Ini yang kita coba nih yang poliherbal, ini yang tidak pakai poliherbal ya. Memang dari hasil pengobatan 7 hari dengan 3 kali 1 saset poliherbal ya, itu memang ada peningkatan pada kelompok poliherbal tuh sistem imunnya cepat pulih ya, cepat pulih, limfositnya cepat naik ke arah normal gitu, dibandingin yang tidak menggunakan poliherbal 18 aja, ini cepat pulih.
Kemudian lanjut endap darah, infeksi ya, infeksi salah satunya adalah parameternya LED ya. Kalau virus itu kan jarang leukosit tinggi ya. Kalau virus itu yang leukosit tinggi itu biasanya bakteri. Tapi kalau virus itu biasanya dari infeksi dari LED gitu ya. Ini ternyata cepat turun pada kelompok poliherbal itu dibandingin kelompok yang tidak menggunakan poliherbal, hanya ikan gabus saja. Jadi ini ya cepat turun ya, cepat karena mungkin dia ada antimikroba, antivirus ya, poliherbal daripada temulawak dan kelor. Kemudian, nah ini dedimer mungkin Ibu dengar dedimer orang kelompok cek dedimer ya. Dedimer itu pembekuan darah ya. Nah, pada kelompok poliherbal itu ternyata cepat menurun ke arah normal kan patokannya 500 ya. Cepat turun dari ribuan menjadi 500 ya. Pada kelompok tidak poliherbal memang menurun, tapi ini dari tinggi 1000 jaraknya jauh cepat menurun dibandingkan poliherbal. Ya, dibandingkan yang tidak poliherbal ya. Kemudian gula darah pun terkontrol cepat menurun dengan baik dibandingin yang tidak mengandung poliherbal. Ini poliherbal mungkin karena ada efek daripada temulawak dan kelornya bisa nurunin gula darah, sih dia turun dengan baik ya. Kemudian fungsi hati SGPT ya juga ada perbaikan kelompok poliherbal ya, mungkin karena kurkumin, temulawak dan kelor juga mempunyai hepatoproteksi ya, pelindung hati, dia cepat menurun untuk nilai SGPT seperti itu. Ini kita lihat lama sakit menggunakan poliherbal dan tidak menggunakan poliherbal ya. Kalau kita bandingkan dengan penelitiannya di RSCM, itu rata sakit pasien COVID dengan pneumonia dirawat biasa itu 11 sampai 16 hari di sini ya. Tetapi dengan menggunakan ikan gabus atau ikan gabus dengan poliherbal ternyata mampu merawat hanya 9 sampai 10 hari di sini. Lebih cepat dibandingkan penelitian yang di rumah sakit lain seperti itu ya. Jadi ini suatu perbaikan menurut saya ya. Kemudian daripada parameter C reaktif ini, C radang yang ada, itu sangat berbeda, sangat bermakna menggunakan herbal ini, poliherbal ya. Dan juga dengan skala sesak, indeks skala sesak juga ada perbaikan yang sangat bermakna dengan memberikan senyawa poliherbal plus ikan gabus ya. Jadi cepat baik sesak napasnya sehingga pasien cepat pulang dengan lama sakitnya yang pendek dibandingkan rumah sakit lain ya. Kemudian gejalanya adalah pada kelompok yang poliherbal yang menggunakan ikan gabus dan poliherbal itu demam hanya 3 hari saja ya. Sedangkan kelompok yang hanya tidak menggunakan poliherbal itu 4. Sebenarnya saya harusnya membuka juga kelompok yang tidak menggunakan ikan gabus, tapi waktu itu karena memang terlalu banyak ya, jadi saya hanya ikan gabus plus ikan gabus poliherbal. Jadi memang gejalanya jauh lebih cepat perbaikan dibandingin pasien yang tidak menggunakan kombinasi poliherbal dengan ikan gabus. Nah, masuk kesimpulan. Jadi dari hasil laboratorium tadi kelompok poliherbal itu ada perbaikan nilai limfosit. Limfosit itu adalah parameter untuk baiknya kita daya tahan tubuh kita menjadi baik ya. Itu nilai parameter yang sangat murah, sangat mudah di mana saja dilakukan ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan perbaikan daya tahan tubuh itu dengan CD4 itu mahal sekali ya. Kalau limfosit ringan, murah didapat, tetapi kita bisa tahu oh kita sudah baik nih daya tahan tubuh kita gitu. LED juga parameternya ya hampir sama dengan CRP ya, LED ini juga ada perbaikan LED daripada kelompok poliherbal. Juga kekentalan darah atau dedimer juga sangat cepat menurun ya. Dan juga perbaikan daripada fungsi hati. Jadi nilai yang tinggi cepat menurun pada kelompok poliherbal. Nah, kita tahu bahwa tadi bahwa ronsen yang pasien masuk dirawat itu adalah yang skornya besar, bukan yang ringan, yang GGO-nya atau bahasanya tuh alveoli yang kena nanahnya itu sampai 25-50% daripada paru-paru yang ada. Itu saja bisa menurunkan fungsi CRP yang baik secara bermakna, juga bisa memperbaiki nilai limfosit atau kekebalan tubuh si pasien
selama masa rawat pasien COVID, sehingga ukurannya menjadi pendek. Masa rawatnya menjadi pendek. Ya, tadi sudah dibahas antara 9 sampai 10 hari dibandingkan dengan pasien-pasien di luar rumah sakit ya 11 sampai 16 hari. Kemudian perbandingan nilai CRP ya atau C-reaktif protein yang petanda daripada sel radang itu sangat baik sebelum dibandingkan antara sebelum diberikan poliherbal dan setelah dilakukan poliherbal itu menurut sangat bermakna ya, karena di sini adalah ada komponen ikan gabus digabung dengan juga poliherbal sebagai antimikroba pada temulawak dan kelor, itu berperan perbaikan terhadap pneumonia ya. Kemudian MRCT adalah scoring skala sesak ya. Jadi menggunakan kombinasi poliherbal sebelum dan sesudahnya itu ada terjadi perbaikan fraksi oksigen karena dia memperbaiki pembuluh darah kita ya, ikan gabus. Kemudian perbaikan demam yang lebih baik pada hari ketiga sudah membaik dibandingkan pasien yang lain ya, pasien yang tanpa poliherbal. Dan ini adalah karena dalam herbal ada antiinflamasi ya, anti radang, antioksidan, dan juga sebagai imunomodulator. Nah, tadi kita hubungkan dengan Omikron ya, karena masih dalam tanda tanya besar, masih juga penelitian WHO bagaimana gagalnya gen spike protein yang ada di kapsul ini masih dalam uji coba, apakah dia lebih ganas, apa lebih cepat, lebih mana, itu kita hanya bisa jangan panik, kita lakukan 5M, menjaga kerumunan ya, mencegah 5M tuh 3T ya, 5M 3T, prokes yang bagus ya, vaksin juga dilaksanakan dengan seksama ya, jangan takut vaksin ya, sentra vaksin di mana-mana masih dibuka. Kemudian lakukan pola hidup sehat ya, jadi selalu kita lihat apa yang dimakan, apa yang kita cerna itu harus kita lihat apakah ini bermanfaat nggak dengan tubuh kita. Jangan sampai kita menjolimi tubuh kita dengan hal-hal yang menurut kita enak gitu ya. Kemudian asupan makanan yang cukup ya, mungkin bukannya di zaman pandemi ini kita juga kan banyak orang yang diet ya. Sedangkan pandemi itu sekarang ada katanya airborne ya, airborne. Jadi mungkin udara sudah tercemar virus, kita tidak kuat, kita mengurangi makanan, kita malas makan, akhirnya kita malah kena ya. Jadi asupan makanan cukup ya, khawatir airborne itu menjadi kebenaran ya. Dan yang penting adalah pemilihan suplemen yang tepat untuk benar-benar menjaga daya tahan tubuh kita ya. Kita pikirkan ada poliherbal yang mempunyai indikasi khusus terhadap virus COVID ya. Jadi mungkin saat ini karena tema kita adalah pneumonia COVID ya, saya mengingatkan bahwa poliherbal banyak yang harus kita pertimbangkan karena efeknya terhadap banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh virus COVID. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Salam buat Supahabu Alfa. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Silahkan bila ada pertanyaan, insya Allah kalau memang saya mampu saya akan jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari lisan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator Dr. Maria. Tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin dok untuk membacakan resume dari presentasi dokter hari ini. Boleh dok? Iya, oke. Jadi dari presentasi dokter tadi saya ambil kesimpulan bahwa masa pandemi COVID ini masih belum berakhir dan mungkin akan ada varian baru lagi ke depannya. Kemudian varian baru yang saat ini terdeteksi yaitu varian Omikron, itu masih dalam penelitian lebih lanjut untuk tingkat virulensinya, kemudian tata laksana untuk penanganan pasien COVID, yaitu pemberian obat yang spesifik untuk mengobati melalui terapi simptomatis dan suportif. Kemudian selanjutnya peran obat bahan alam
itu sudah mendapatkan rekomendasi WHO sehingga meningkatkan manfaat dan khasiat bermanfaat untuk memperbaiki dan melengkapi pengobatan pada pengobatan standar COVID-19 ya dok. Kemudian hasil dari penelitian Dr. Lucy membuktikan bahwa sediaan poliherbal Canna striata, Curcuma santoriza, dan Moringa oleifera membuktikan bahwa poliherbal ini dapat menjadi terapi ajuvan yang baik untuk pasien COVID. Kemudian yang terakhir, untuk tindakan pencegahan itu bisa dilakukan dengan konsumsi poliherbal ini. Kalau di kita ada namanya Supahabu alfa ya dok, itu kandungannya sama dengan poliherbal yang dokter teliti, yaitu Canna striata, Curcuma santoriza, dan Moringa oleifera. Supahabu alfa ini mungkin bisa dikonsumsi selama, maksud saya dengan dosis 3 kali 1 kapsul per hari untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk pencegahan. Begitu dok. Iya. Oke. Baik dok. Sekarang untuk sesi tanya jawab, boleh dok? Silakan. Iya. Oke.